Nah sekarang bagaimana dengan upacara 1000 hari? Tidak perlu entas-entas lagi. Itu baru persepsi. Kalau belum diritualisasi, maka tetap saja roh prete. Karena bukan hari menentukan kesucian. Hanya masalah sananya. Bagi yang sulingih masih muda, kepegatang setri ditinggal istri, pasti meninggalnya bukan karena cerai. Tidak boleh sulingih cerai. Kepegatan istri berarti meninggal. Tanpa putra, tidak memiliki anak, wenang ngalap rabi malih. Yang hakim umat Hindu puniki saking ulako, jadi menginjak ke sulingihan itu mohon penjelasannya tentang syaratnya atau syarat-syarat batas nabi yang perlu ditempuh. Tanya kata kali ini sampun dados pandito warago saputus yang nonton ibarat pandito itu perceraian itu satu nabi yang ngalap rabi malih. Nggih. Itu mohon penjelasan. Ini pertanyaan jujur ini. Nah, tadi nganten bina. Jangan memberikan harapan. Anak istri yang bermasalah repot nih. Sore. Begini. Tolong ubah konsep cara pikir kita tentang seseorang yang jadi sulinggih. Seorang yang jadi sulinggih itu bukan meraga putus. Kalau putus namping rabi sing tadi ya. Kenapa putus hubungan? Makanya di dalam lontar Purbosomi, lontar Wasista Tatwa, lontar Catur Yuga 12 jenis sulinggih. Kutus disebut wiku kali sanghara, salah satunya wiku candana, wiku pangkon, wiku panjer, wiku palang pasir. Itu tidak boleh dipakai petitan yang syarat. Sang wiku caturasrami yogya dados sing patirtaning syarat. Jadi wiku caturasrami lah yang boleh dijadikan tirtaning syarat, dipakai permohonan mohon petunjuk bagi jagat dan dunia sehingga boleh melakukan loka palasraya. Yang mana wiku itu? Satu, wiku sangkan rari ini sulit ditemukan. Yang kedua, wiku brahmacari. Yang ketiga, wiku gerahasta. Yang keempat, wiku saniasi. Justru wiku wanaprasanya tidak masuk. Niki wiku caturasrami, maka ketika menjadi wiku memilih hidup bersama, tinggal dengan suami dan anak cucu, itu disebut wiku gerahasta. Yang tidak kawin, wiku brahmacari. Bagi wiku gerahasta boleh masih beranak pinak. Kencang tungkot dekudian. Lo ganti keden. Boleh menganak pinak. Bagi sulinggih gerahasta dijelaskan dalam hukum yang sedang wiku anwam, yenu wiku sedang truna nih, bayune gede, anom itu kan bayu strong ya. Ya, kalau saya sudah mau bajang Jawa bayune, uning bajang Jawa. No. Ya. Kepegatang setri bagi yang sulinggih masih muda, kepegatang setri ditinggal istri, pasti meninggalnya bukan karena cerai, tidak boleh sulinggih cerai. Kepegatang setri berarti meninggal tanpa putra, tidak memiliki anak, wenang ngalap rabi malih. Sampun mangku. Kalau umur mangku orang anom ya silakan. Ya, wenang ngalap rabi malih oleh penugerahan ring sang adi, guru loko oleh nabinya ketiga muang ring sang maraga guru wisesa. Tentu pernikahannya bukan seperti orang walaka. Karena harus brahmana wiwaha atau brahma wiwaha, seorang brahmana hanya boleh menikahi brahmana. Artinya yang wanita harus didiksa dulu. Tentang syaratnya mangku, kalau kita konsisten pada siwa sesano tidak sesuai, bagaimana anwam? Yentan brahmangkura basmangkura, kalau tidak anak sulingnya, tapi mungkin udah dihapus ini.
ketika medikse 60 tahun bagi yang laki niluk subuh monopause gitu menurut siwa sesana. Tapi menurut lontar tadi boleh toh yang muda umur kuda ada di medikse, yang penting do kan meli dulang kan gitu nih. Boleh dulang angon siwa pokarana do tak Banten boleh lah, kan tergantung tafsir nggih. Kalau Basmangkura putra ke Wiprajati kemenakan dari para wiku 50 tahun. Bagi anak seorang sulingnya di siwa sesana nih 40 tahun boleh. Maka seminar kesatuan tafsir boleh menetapkan orang mediksa umur 40 tahun, tetapi belum menjadi hukum normatif di wilayah Parisade. Karena amburan ki rencananya kan lingsir kalau duduk di Parisade kita buat bisa mau umur kuda patut mediksa kengken agam-agamnya harus diambil gitu. Karena keputusan Bisama 2005 itu masih ngambang waktu keputusan sama Agung di Lampung. Itu baru menyangkut ideologi dan filosofi, tidak menyangkut instrumen. Itu baru bersifat umum, itu mestinya ada lagi Wisama yang mengatur lebih juklak dan juknis pediksan. Dan bagaimana syarat-syarat sudah tadi cakap ini banyak itu kan nggih. Bagi kuda benakuan kita meling nggih silahkan. Sampun mangku. Jadi dengan demikian neling niki bahwa seorang sulingih tidak mesti menjadi wanaprasta ataupun sanyasi. Banyak sulingih yang memiliki anak biologis lagi. Banyak. Nggih. Yang diberikan di Kalimantan yang cara syuting. Yang bertanya pada saat upacara fitrayatnya, tapi pedagang nikel Banten sekar tangan. Dan yang kedua yang bertanya, nah, pikir itu nih sini Banten sekar tangan itu kita teman-teman. Yang ngaben harus sekar taman tergantung tingkat pengabenannya. Lamun ngaben cenik tanpa bio swasiring yang gini nggak usah sekar taman tuh Banten bersifat umum dibawa kemana-mana aja boleh. Mau melapas boleh, mau ngaben boleh itu. Yang prinsip apa? Nasi yang bubur pirata panjang hilang dios kamu itu sudah pokok untuk ngaben. Jadi ayabannya mau pulau gemal mau bangkit tergantung jenis pengabenannya. Isene nanti saya berikan peluduknya. Karena saya tidak detail itu. Kalau sekar tamannya misi pulau gemal. Misi lemah, lemang, perusi, dukuh, mawedo, dan ngos-ngosan semua itu. Karena Banten itu selalu menyimpulkan loh wani, ancak, bingin, ungang, tagok, pengapit, pengiring, pancoran, bulakan itu loh apa? Pancoran wani gitu. Tumpang wani penek loh gitu, lemah lemang. Jadi selalu menghadirkan dua kutub yang berbeda untuk saling melengkapi. Untuk isin Pulau Gemal saya tidak jawab karena terlalu banyak, karena saya bukan dagang Banten. Nanti peluduk saya berikan ya. Saya tak kirim menemoni isin Pulau Gemal gitu nggih. Berarti mangku nak benawang sebenarnya serati kalau pangdot ya pentakon tuh tawang tuh. Silakan monggo. Nama saya Agus Susilo, yang ada dari Raja Bersalama, Semeton Jawa. Pada kesempatan hari ini Romo, saya mau menanyakan 3 hal. Yang pertama, mohon nasihat dan pencerahan tentang kita sebagai umat Jawa mau membangun Rong Telu. Ada yang berpandangan sebelum saudara tua belum membangun, saudara muda belum diperbolehkan. Ada lagi yang berpandangan, ada yang mempunyai 4 anak, semuanya cewek. Jadi orang tua mau membangun Rong Telu, itu ada terindikasi ditakut-takuti, ya kalau nanti ada yang mau ditanya. Terus mohon pencerahan dari Romo. Yang kedua, tentang tas-tas Romo. Untuk suku Jawa, ada yang berpandangan juga ketika sudah 1000 hari itu Atman sudah lepas atau udah manunggal Kaulo Gusti. Artinya tidak perlu tas-tas karena Sang Atman sudah manunggal.
mohon pencerahan. Yang ketiga, mohon petunjuk untuk bertanding Caru Mancasatra. Apakah cukup manut urip atau ada pakem sate urip dan sebagainya? Terima kasih Romo. Baik. Apakah sekarang saudara dari Jawa akan membangun rongklu, kemulan? Istilah kemulan itu dari Jawa, bukan dari Bali. Mengapa? Dulu ketika dinasti Sanjaya membangun kerajaan bernama Medang. Belum kemulannya. Setelah Empu Sendok memindahkan ke timur, karena Merapi, Merbabu, meletus, ya, kalau nggak salah di Gunung Wilis kemudian itu, jadilah dia Kemulan. Maka kerajaan Medang Kemulan. Empu Sendok, dinasti Isana yang kemudian datang ke Bali, Gunapriya Dharmapatni dan sebagainya. Bersamaan masa itu, Empu Kuturan ada hidup sejaman, maka beliau membawa itu. Di dalam literasi di Bali, setunggal karang paumahan. Makanya rumah orang Hindu mestinya menjadi mandala. Cara-caranya dibangun dengan cara-cara suci, struktur dan konstruksinya dibangun dengan cara-cara suci. Makanya kita membuat caru. Ya, untuk menentukan titik nol. Maka di dalam itu seperti apa yang saya sampaikan tadi, wilayah rumah orang Hindu kalau idealnya berdasarkan Bali ada 3 tadi. Niskala, Niskala, Sakala, Sakala. Niskalanya adalah sanggah pemeracan, Niskala-skalanya adalah natang, kemudian lebuh, pintu keluar itu adalah Sakala. Permasalahannya sekarang proses mendirikan kemulan itu ya ada lanjutannya, karena di situ konsep Dewa Pitara Pratista. Tanpa upacara Dewa Pitara Pratista, maka kemulan Anda tetap menjadi penyawangan. Azlus juga dengan konsep apa? Melaspas, mulang dasar, mendam pedagingan, dan ngentek linggih. Karena apa? Struktur yang dibangun melalui pelinggih model, mohon maaf ini tradisi yang dilanjutkan sebenarnya idenya dari Jawa, wujudnya di Bali, maka ritual-ritualnya juga dikembalikan, disesuaikan. Saya kemarin di di Lawu, ya, Lawu dan Bromo, apa saja Anda bisa buat. Coba jelaskan fungsi Banten ini, makanya saya katakan fungsi, posisi, ya. Dari 6 fungsi Banten tadi, kalau salah satu saja mereka tidak bisa, maka selebihnya kita yang lengkapi. Misalnya saudara Jawa pasti hanya mampu mempersembahkan offering, cok bakal jajan pasar, ya enggak? Dia offering ini persembahan. Terus bagaimana purification-nya, penyuciannya, bagaimana masalah salvation-nya, bagaimana masalah redemption, harus dilengkapi, walaupun tidak mesti besar. Maka dengan demikian, kalau membuat kemulan, saya katakan tadi, ini Dewa Pitara Pratista, karena ritualnya riwus posira atma wedana wenang posira ngungahakan yang Dewa Pitara maring kemulan. Ada proses ngungahang dewa yang. Silakan disediakan kemulannya dulu, nanti habis itu Anda melakukan upacara pitrayanya sampai tuntas. Setelah itu Anda, kalau di Jawa, cinandi. Kita ada ngungahang yang Dewa Pitara, bukan menstanakan di situ. Ngungahang yang Dewa Pitara, makanya disebut dengan Dewa Pitara Pratista. Ada upacara setelah buat kemulan, karena kita akan apa? Kemulan secara fisikal adalah casingnya, spiritnya harus dibangun dari leluhur kita. Karena dijelaskan situ dalam Lontar Widi Sastra. Usirat mewedana wenang posira ngunggah yang Dewa Pitara maring kemulan, maring panti, maring paibon, irike mepisan lawan batur kelawasan yang ngunisuk, tempat menunggalnya, moksanya secara ritual. Maka dengan demikian, bagaimana persyaratan ini? Ya, maka jelas ada upacara entas-entas kayak Jawa. Ya di Bali ngaben, lanjutkan lagi karena konsepnya juga demikian. Sakala adalah ngaben, sekala niskala adalah atma wedana, niskala adalah ngunggahang dewayang. Jadi framework kerangka berpikir tentang ritual sama dengan Siwa Siddhanta tadi. Ya, proses kita seperti itu.
mata semental nasa, beras saronaro nasi. Itu ritual yang memang begitu cara mengajarkan kita. Maka upacara juga dibuat apa? Mepanggang, merebus, mekukus. Itu taluhnya itu mataya, maharya, mantiga, memanakan, metaluh, mentik. Itu ritual kita. Itu model 3 tuh nggak bisa dilepas itu. Sor, madya, luhur. Loh muani banceng. Nyan betara banceng Arda Nareswari, bukan loh muani, ada setengah laki setengah perempuan. Itu mesti Arda Nareswari, karena Arda tadinya setengah. Nara dan Iswari 50-50 sahamnya. Nah sekarang bagaimana dengan upacara 1000 hari? Tidak perlu entas-entas lagi. Itu baru persepsi. Kalau belum diritualisasi, maka tetap saja roh prete. Karena bukan hari menentukan kesucian. Hanya masalah sananya. Kalau sudah 1000 hari, orang Jawa itu kan ngicing kan? Ya enggak? Membuat kuburan dia. Nah sekarang sudah buat kuburan masih disetra, tidak dinaikkan, ya sama aja. Maka mengapa orang yang dikubur itu sebenarnya belum mengalami kesucian? Karena gravitasi alam semesta menarik orang turun. Maka harus dihaluskan pancamabutanya, dibakar sehingga kembali sebagian tinggal abu saja. Kemudian dibawa, diuyak masuk bungkak gading. Kemudian kembali dilepaskan. Bungkak cengkir gading lah simbol yang ada di atas. Begitu dibuang ke laut maka akan menguap. Jadi prosesnya ada proses menaikkan, bahasa kerennya transenden. Jadi saya tidak berani memberikan kepastian habis 1000 hari Anda sudah tidak perlu entas-entas lagi. Malah justru di dalam roh ajaran Indo di Bali, jika ada roh tidak diupacarai selama 3 tahun, itu menjadi buta cuil. Jadi lewat 1000 hari tidak perlu lagi entas-entas. Bukan demikian, justru tingkat gravitasi daripada bumi terhadap roh itu tinggi. Itu teori energi. Ya, sudah kan? Oke, silakan yang lain.